Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33, Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, recommitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya. Bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Salam warga kerajaan Allah dimanapun berada saat ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Mari kita datang di dalam Ka'bah Tuhan, dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita naikkan pujian syukur kita bagi Raja di atas segala Raja. Tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu buat setiap kami. Boleh membawa kami untuk kami senantiasa menikmati kebaikan-Mu, kemurahan kemurahan-Mu yang dahsyat bagi kami, yang dimana Tuhan pertolongan kekuatan-Mu Engkau selalu nyatakan menyertai sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, ini pujian kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita katakan, oh you, Jesus, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Oh, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersyukur, tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu. Kami sepakat Tuhan, kami mau mengiringmu sepanjang hidup kami. Rencana-Mu Bapa, Jesus. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku
untukmu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam hadiratmu Jesus. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu Jesus. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sembah Dia. Kami memuji-Mu, Engkau Allah yang kutinggikan. Kau ku sembah, segala kami tinggikan nama-Mu. Pujian bagi Tuhan Yesus. Kami tinggikan, kami sembah puji Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, mulia nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau harapan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Katakan melebihi segala, Jesus, segalanya. Kami meninggikan Engkau lebih dalam. Jesus, ku menyembah dalam roh. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Jesus, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih ku menyembah dalam roh. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, Jesus, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh
bagi Allah kita. Dia Allah yang terhebat bagi kita. Haleluya. Berapa banyak kita yang mau bersuka cita bagi Raja kita. Lambaikan tangan di atas kepala kita dan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita percaya bahwa dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersuka cita, menari buat Raja kita, karena Dia memberikan segalanya bagi kita. Haleluya. Semua kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita bersuka cita dengan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, hanya Kau. Katakan tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari sama-sama. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Dengan senyum katakan tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah kuatku, Allah sumber, yeah, yeah, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Mari dari awal sama-sama katakan, hanya Kau milikku. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatan, namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita hari ini berjumpa lagi dalam program yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu yang tetap semangat, terus semangat di dalam Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah secara langsung maupun secara online. Saya percaya bahwa seperti firman Tuhan mencatat bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Karena itu mari kita terus semangat di dalam Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa
setiap orang yang tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan pasti akan menerima upahnya. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama minta pengurapan Tuhan. Hari ini Bapa, kami bersyukur kami berjumpa lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu mengandung kuasa untuk memberi kekuatan, mengandung kuasa untuk memberi nasihat, mengandung kuasa untuk memberikan teguran kepada kami yang salah, bahkan memberikan kepada kami kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Ketika kami dengarkan firman-Mu, kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya ketika firman ini disampaikan dan semua telinga yang mendengarkannya, semua hati yang menerimanya beroleh kekuatan yang baru dan hidup mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara hari ini, dan kita akan beberapa waktu ke depan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu hari ini saya kasih tema sederhana hari ini adalah kekuatan di dalam kesukaran. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika kita berdoa supaya keadaan kita selalu diberkati, selalu sukses, selalu makmur dan segala macam yang perkataan-perkataan baik yang lainnya yang selalu kita ucapkan untuk diri kita. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan selalu kadang-kadang memakai kesukaran-kesukaran hidup untuk membuat kita itu mengalami peningkatan yang hebat di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh yang sederhana. Yusuf adalah seorang yang manja, dimanja oleh papanya karena anak yang lahir di masa tua dari papanya, dan firman Tuhan mencatat dia dimanja habis-habisan, diberikan jubah yang maha indah sehingga membuat saudara-saudaranya itu iri. Saya percaya bahwa orang yang manja otomatis dia tidak banyak punya pelajaran hidup, saudara, karena segala sesuatu dipermudah oleh orang yang dia kasihi. Nah, itulah yang dialami oleh seorang Yusuf yang ternyata Tuhan punya mimpi besar di kehidupannya dia. Saudara tahu bahwa Tuhan pada akhirnya mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, menyelamatkan Mesir, bahkan menyelamatkan keluarganya, bahkan juga menyelamatkan bumi dari bencana kelaparan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang hebat seperti Yusuf, saudaraku yang kekasih, Tuhan mengizinkan ada begitu banyak kesukaran yang dilewati, tapi waktu dia jatuh dia bangkit, dia jatuh dia bangkit, dia jatuh dia bangkit. Dan firman Tuhan mencatat bahwa waktu Tuhan memutuskan untuk melantik dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, Tuhan melihat bahwa dia sudah diperlengkapi dengan hikmat, dengan kemampuan-kemampuan ilahi akibat kesukaran-kesukaran hidup yang dilewati oleh Yusuf. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak boleh berhenti untuk mengucapkan berkat atas diri kita, saudara. Kita tidak boleh berkata-kata perkataan-perkataan yang sia-sia terhadap diri kita, terhadap rumah tangga kita, terhadap pekerjaan kita, pelayanan kita, ekonomi kita, dan kesehatan kita. Tetapi kita juga tetap semangat kalau seandainya di dalam pengeringan kita kepada Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mengizinkan ada kesukaran-kesukaran kecil. Kita sebut kesukaran kecil karena Alkitab mencatat bahwa pencobaan yang kamu alami, atau kita bahasakan kesukaran yang kamu alami adalah kesukaran biasa. Katakan kesukaran biasa. Kesukaran biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya adalah kita semua ketika dihadapkan dengan masa sukar, maka kita memerlukan yang namanya kekuatan untuk bangkit di masa-masa seperti itu. Saudara tidak boleh terpuruk dalam keadaan itu, karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang dikasihinya itu dihancurkan oleh masalah. Tuhan mau
orang yang dikasihnya itu dibesarkan oleh masalah. Amin saudara. Karena itu hari ini kalau saudara sementara dengar firman dan saudara berkata, Pak, saya dihadapkan dengan masalah yang berat. Hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa tidak penting masalahnya. Yang penting adalah Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada di samping saudara, siap memberikan kekuatan, pegang tangan saudara, dan tidak pernah mengizinkan saudara jatuh. Karena Alkitab mencatat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka bersama-sama firman Tuhan di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Alkitab berkata di situ bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Tuhan. Ayat ini keren saudara. Nah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, tetapi ditegaskan di dalam kekuatan kuasanya. Nah, dalam terjemahan yang saya baca tadi bahwa dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita hidup bersekutu dengan Tuhan, kita suka intim dengan Tuhan, kita suka datang dan mencari Tuhan, ternyata ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi kemampuan bagi kita, yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi masa sukar, sehingga kita tetap bangkit apapun keadaan kita. Jadi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mempelajari apa sih yang disebut dengan masa sukar. Saya ingin ajak saudara untuk baca bersama-sama dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kalau kalimatnya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab saudara. Tetapi saya baca untuk saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, masa yang sukar, saudara, kemudian ayat yang berikutnya, kenapa disebut masa yang sukar? Karena satu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi masa sukar yang pertama adalah ketika manusia berubah, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi hanya karena uang, dia tidak lagi peduli terhadap sesamanya dia. Itu masa sukar yang pertama. Yang kedua adalah mereka akan membual dan menyombongkan diri. Masalah yang kedua, masa sukar yang kedua adalah manusia menjadi pembual dan yang suka menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, dalam hal ini orang tua jasmani mereka, bahkan orang tua rohani mereka, gembala mereka, pendeta mereka. Mereka berontak terhadap mereka dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara tahu bahwa salah satu tantangan generasi kita hari ini adalah paham ateis, saudara. Orang mulai hari ini menganggap Tuhan itu tidak kita perlukan, saudara. Yang kita perlu itu adalah pekerjaan dan uang. Yang kita perlu itu adalah kesenangan. Tuhan itu tidak laku di generasi ini, saudara. Ini namanya tidak peduli agama. Jadi mereka tidak lagi peduli dengan nilai-nilai kehidupan agama. Kemudian tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi ini artinya bukan tidak mau, tapi tidak tahu caranya untuk mengasihi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mau berdamai. Jadi tidak mau berdamai itu bukan tidak tahu berdamai, dia tahu caranya untuk berdamai, tapi dia tidak mau melakukannya. Kemudian suka menjelekkan orang. Nah, ini yang saudara ketemu di mana-mana, saudara. Suka menjelekkan orang, kalau sudah tidak tahan lagi mereka muat di Facebook, saudara. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat mengekang diri. Ini dalam artian gampang marah, gampang tersinggung, gampang meledak-ledak, dan gampang ambil kesimpulan yang salah, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat,
putus pacar sana sini, kemudian selingkuh sana sini, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, mereka aktif di gereja, mereka anggota gereja, mereka semangat komsel, bahkan doanya luar biasa. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan yang ada di dalam ibadah itu, saudara. Nah, firman Tuhan mencatat di situ, jauhilah mereka semuanya itu. Karena itu sering kasih Tuhan, saya bahasakan begini, sering kasih Tuhan. Karena keberadaan manusia model seperti inilah yang mengakibatkan kesukaran, apalagi model-model seperti ini berhubungan dengan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta Wahid, Pak Gembala kami di Sumba mengatakan begini, bahwa saudara dihadapkan dengan masalah atau saudara diproses itu tidak jauh-jauh. Saudara diproses orang-orang yang dekat dengan saudara, yang pasti adalah yang memproses kita itu adalah manusia. Amin, saudara. Oh, tidak mungkin ketemu kerbau dan kemudian berkelahi dengan kerbau. Tidak ada, saudara. Atau ketemu kerbau dan kemudian kerbau bilang, oh, saudara tersinggung. Tidak, saudara. Selalu berurusan dengan manusia. Itulah sebabnya salah satu pernyataan seorang hamba Tuhan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mengecewakan di muka bumi ini. Kasih tahu kanan kirimu kalau saudara bersama keluargamu, itu bukan saya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, karena keberadaan ciri manusia yang model seperti itulah dunia kita, keadaan kita dihadapkan dengan masa sukar. Atau dengan kata lain, kalimat sederhana adalah saudara dihadapkan dengan masa sukar karena keadaan manusia seperti itu. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini saya ingin bagikan salah satu cara untuk kita bisa kuat menghadapi masa sukar ini adalah pikiran kita. Kita perlu isi dengan hal-hal yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kekuatan kita terletak pada pikiran kita. Saya catat di situ, pikiran kita itu mampu mengembangkan perkara-perkara kecil atau masalah-masalah yang sederhana itu bisa menjadi masalah besar. Saudara, contoh saudara ketemu tetangga saudara, dia baru habis berkelahi dengan istrinya, dan kemudian waktu dia berpapasan dengan saudara, dia tidak tersenyum. Saudara langsung vonis dia orang sombong, dasar dia tahu diri, tetangga yang sombong, saudara. Kemudian tidak dengar waktu saudara sapa dia. Nah, saudara kasih, itu kadang-kadang orang mulai berpikir, ini orang kok tulik atau apa, kemudian tidak balas ini. Waktu kita SMS atau WA atau kita messenger atau menghubungi seseorang lewat gadget kita dan kemudian dia lambat balas, kita mulai berpikir, ini orang jangan-jangan dan jangan-jangan. Saudara kekasih, bisa jadi masalah besar kalau kita kembangkan dalam pikiran kita. Jadi maksud saya bahwa kekuatan pikiran kita itu punya kemampuan yang besar untuk mengelola sesuatu itu menjadi besar. Nah, artinya kalau saudara pilih untuk membesarkan masalah-masalah sederhana tadi, orang tidak senyum, saudara besar-besarkan. Orang tidak balas SMS, saudara besar-besarkan. Orang tidak sapa saudara, saudara besar-besarkan. Itu kemampuan pikiran. Coba bayangkan saudara kembangkan itu di dalam hal-hal yang baik, saudara. Saudara baca firman Tuhan dan Tuhan berkata jangan takut. Saudara kembangkan di pikiran saudara bahwa yes, saya punya Tuhan yang besar. Itu sangat bagus kan, saudara, daripada saudara kembangkan hal-hal yang salah di dalam hidup saudara. Jadi kekuatan pikiran kita adalah kekuatan kita. Karena itu penuhilah dengan hal-hal yang baik, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita perlu belajar tip yang sederhana untuk bagaimana kita mengisi pikiran kita itu sehingga itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita di masa sukar kita. Kita lihat salah satu contoh yang luar biasa dari tokoh Alkitab,
yaitu Raja Daud, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara buka di 1 Samuel 17 ayat 37, itu ayatnya ada di situ. Nah, yang pertama adalah Daud memiliki pengingatan yang kuat akan perbuatan Tuhan yang pernah dialaminya. Saudara lihat di situ pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Nah, dari sini saudara kasih Tuhan, kita dapat sebuah kesimpulan bahwa Daud menyimpan kebaikan Tuhan yang pernah dialaminya di pikirannya dia. Dan ketika dia dihadapkan dengan tekanan yang besar dari seorang Goliat, seorang yang waktu itu hadir bukan hanya dengan kemampuan perangnya, dia bukannya tinggi besar, tapi saya percaya bahwa kekuatan dari sebuah tekanan itu sangat besar bagi seorang Daud. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, sederhana. Ternyata Daud selama ini dia belajar untuk mengisi pikirannya dia bukan dengan hal-hal yang lain, bukan dengan sampah, bukan dengan kesalahan-kesalahan orang lain, tapi dia isi dengan kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah dia alami sebelumnya, dia ingat baik-baik semuanya. Kemudian dia dalam satu pernyataan dia berkata bahwa kami telah mendengar perbuatanmu yang dahsyat di masa lalu, lakukanlah sekarang lagi untuk kami Tuhan. Nah, saya percaya itu ada dalam hati Daud bahwa Tuhan, dulu engkau pernah tolong saya, engkau pernah menyelamatkan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Hari ini juga aku percaya bahwa engkau akan menyelamatkan aku dari orang Filistin ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, isi pikiranmu dengan kebaikan Tuhan. Saya catat di situ adalah menyimpan kebaikan Tuhan dan mengingatnya di masa sukar adalah salah satu kekuatan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara dengan Daud, tokoh yang satu ini, Daud ini bukan orang yang sembarangan, saudara. Dia adalah seorang yang juga jago sebetulnya dalam hal berperang. Firman Tuhan mencatat bahwa untuk mengalahkan singa dan beruang itu dia lakukan dengan keahliannya dia untuk ahli-ahli, saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat dia tidak merasa bahwa dengan pengalaman yang sama dia akan terapkan dan dia akan kalahkan Goliat. Nah, kadang-kadang kita andalkan pengalaman kita, saudara yang kasih. Dulu saya pernah menang dengan cara ini, kok pasti saya menang dengan cara ini. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang Tuhan sengaja potong yang dulu pernah kita berhasil itu supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kalau jalannya mulus terus, ancaman bagi kita, saudara. Kita jadi tidak mengandalkan Tuhan dan kita kemudian mengandalkan kekuatan kita. Jadi yang Daud ingat adalah bukan kehebatan dia di masa lalu. Dulu saya pernah kasih kalah beruang, dulu saya pernah kasih kalah singa, dulu saya pernah kasih kalah orang besar. Saya percaya saya pasti akan kasih kalah. Bukan itu yang Daud ingat. Dia ingat bahwa Tuhan yang dulu pernah menolong dia, hari ini pasti menolong dia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak yang mendengarkan firman ini dan saudara coba merenungkan dan coba saudara kasih Tuhan ingat berapa besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan buat di dalam kehidupan saudara. Ingat itu semuanya dan berkata kepada dirimu sendiri bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, sebab dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah isi pikiranmu dengan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa bersaksi bagi orang lain, ketika orang lain dihadapkan dengan masalah, saudara bisa membangkitkan semangat mereka, tapi saudara juga bersaksi bagi diri sendiri, dan kesaksian hidupmu itu bisa membangkitkan imanmu, membangkitkan semangatmu, membangkitkan kekuatanmu untuk kuat menghadapi tantangan yang ada di hadapan saudara. Jadi yang pertama adalah saudara kasih Tuhan, ingat perbuatan Tuhan yang pernah terjadi di hidup saudara, dan terapkan itu, saksikan itu pada dirimu sendiri, perkatakan itu
pada dirimu sendiri. Kalau Tuhan dulu tolong engkau hari ini dan besok, Dia pasti masih bisa tolong saudara. Saudara kasih Tuhan, Mazmur pasal 77 ayat 12-13, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu di zaman purbakala, aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi ingat kebaikan Tuhan dan berkata bahwa dulu Tuhan pernah tolong, maka hari ini Dia pasti tolong. Nah, yang kedua adalah kasih Tuhan. Yang perlu saudara isi di pikiran saudara adalah janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau saudara baca Alkitab itu penuh dengan janji-janji Tuhan. Apalagi saudara baca misalnya Mazmur pasal 91, dengan kepak sayapnya engkau akan ditudungi, malaikatnya diperintahkan untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Aminkan semuanya itu. Amin saudara. Nah, ketika saudara ingat kebaikan itu, maka itu akan membangkitkan iman saudara. Saya catat di situ Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam pikiranku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37b, firman Tuhan dicatat situ, Daud berkata, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari hari ini isi pikiranmu itu dengan semua perkataan-perkataan firman yang pernah saudara baca, dan saudara merasa itu adalah kekuatan bagi saudara. Karena ketika saudara baca Alkitab, biasanya kalau saudara baca, dan kemudian kadang-kadang saudara sudah hafal ayat itu, tapi biasanya ada kalimat-kalimat tertentu, ada perkataan-perkataan tertentu yang saya bahasakan begini, yang bicara lebih keras dari ayat-ayat yang lain. Contoh misalnya, saudara kasih Tuhan, Matius pasal 1, itu kan bicara tentang silsilah Yesus Kristus. Saudara baca, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan siapa lagi, dan seterusnya. Dan saudara, kok ini bicara tentang silsilah kan? Kita sebetulnya tidak perlu hafal lagi kan saudara, kita baca saja yang lain. Tapi ada satu kalimat di situ, waktu sampai kepada contoh misalnya Rut memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rahab. Nah, contohnya ada sebutan perempuan di situ, saudara. Nah, kita kemudian berpikir, siapa ini Rahab? Saudara kasih Tuhan, Rahab itu adalah perempuan pelacur yang diangkat oleh Tuhan. Dari situ kita mulai berpikir, waduh, seorang pelacur saja waktu dia bertobat, Tuhan pakai dia hebat. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Jadi saudara kasih Tuhan, semua firman yang pernah saudara baca, yang pernah menjadi remah dalam kehidupan saudara, ayat-ayat yang pernah saudara hafal, karena biasanya ada ayat yang gampang saudara ingat, kalau itu ada ayat favorit saudara, ada yang saudara lupakan. Saudara ingat saja ayat-ayat itu, karena itu menjadi kekuatan bagi saudara. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Amin saudara. Isi pikiranmu dengan janji Tuhan. Saya catat di sini bahwa Alkitab mencatat Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, kadang-kadang ada orang Kristen yang begitu saudara. Dia tunggu 1 minggu waktu dia berdoa, dia masih semangat. Dia tunggu 1 bulan waktu dia berdoa, masih semangat. Tunggu 1 tahun, dia masih berdoa, waduh, kurang semangat lagi kakak. 2 tahun semangatnya menurun, 3 tahun amblas, selesai. Dia tidak lagi berdoa karena dia berpikir Tuhan lalai dalam menepati janjinya. Nah, karena Alkitab mencatat bahwa sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, jadilah orang yang berkata bahwa aku percaya Tuhanku ajaib, Dia pasti turun tangan untuk menolong saya. Saya berdoa supaya orang menganggap janji Tuhan itu adalah sebuah kelalaian, itu bukan saudara, tetangga saudara. Amin saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang selalu berpengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Satu ayat lagi kita baca, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir adalah jika kita berani percaya pada janji Tuhan, sekalipun orang lain menganggap kelelahan, sekalipun orang lain sudah meninggalkan Tuhan, sekalipun orang lain berhenti percaya kepada Tuhan, tapi kita tetap berani percaya pada janji Tuhan serta yakin bahwa semua yang kita doakan sudah kita terima, maka kita tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menabur benih kebimbangan, benih keraguan, benih kekhawatiran, ketakutan, dan benih kekecewaan di dalam hati dan pikiran kita. Dan pasti janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih, saya di akhir khotbah ini, saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah ada kesempatan bagi iblis untuk menabur sampah-sampah di pikiran saudara. Ingat kebaikan Tuhan, ingat janji Tuhan, supaya ketika masa sukar itu datang, ketemu orang-orang yang mengecewakan, orang sombong, orang yang tidak peduli agama, orang yang tidak menghormati orang tua, orang yang iri hati, orang yang mengecewakan, ketika berhubungan dengan hidup saudara, mereka tidak pernah mempengaruhi saudara, sebab saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu hari ini tetap semangat, tetap sukacita. Saya percaya bahwa dalam masa sukarmu Tuhan bersama dengan saudara. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba selesai berbicara, tapi hamba berdoa bagi seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Hamba percaya bahwa Engkau punya rencana besar di hidup mereka. Hamba percaya bahwa tidak ada kesukaran yang Tuhan izinkan tanpa sebuah rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa sejak kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, saat itulah rencana besar-Mu dimulai. Dan sekali lagi ketika Engkau mengizinkan kami hari ini dihadapkan dengan kesukaran hidup, Tuhan punya rencana. Karena itu Bapa, kami minta kekuatan, kemampuan ilahi, supaya kami tetap berdiri di dalam Engkau, kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap meyakini janji-janji-Mu, bahwa dulu Engkau pernah tolong kami, hari ini Engkau sanggup tolong kami, sampai seterusnya Engkau masih tetap bisa tolong kami. Hari ini hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, kiranya mereka kuat di dalam Tuhan, kiranya mereka semangat di dalam Tuhan, kiranya mereka tetap ingat dan mempercayai janji-janji Tuhan itu, ya dan amin, pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya mereka akan menjadi penuai dari janji Tuhan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, jangan ada satu orang pun yang menjadi kecewa, jangan ada satu orang pun yang menjadi bimbang dan khawatir, tapi mereka tetap berdiri pada firman-Mu, tetap pegang pada firman-Mu, tetap pegang pada janji-Mu, bahwa Tuhan tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hari ini Roh Kudus menolong kami supaya kami menjadi penuai dari janji Tuhan di masa sukar kami. Kami percaya ada kemuliaan besar yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Salam. Baik, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu, kuduskan hamba dan kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dimanapun saudara-saudara berada, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, dan dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami semakin kuat, kami semakin memuliakan Tuhan, kami semakin semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu Saudara persiapkan piranti perjamuan, roti dan anggur, saya membaca sebuah kebenaran firman yang saya ambil dalam 1 Petrus 1
ayat 3 sampai ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Baik, kita persiapkan roti di tangan kanan kita, kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur dan dengarkan pesannya. Kristus telah menebus kita, sehingga apapun kesalahan dan dosa kita, Tuhan telah menebusnya. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya, letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang sempurna, pengampunan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini berikan kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, sehingga terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan dalam kesempatan ini hamba berdoa untuk mereka yang telah memberikan korban persembahan, baik itu berupa perpuluhan, berupa persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan sukarela, atau apapun yang mereka beri untuk perluasan kerajaan sorga. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau senantiasa memperhitungkannya. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Bapa yang hidup itu senantiasa menyertai kami. Angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai langkah kakimu lewat usaha dan pekerjaanmu, lewat bisnismu, lewat pelayananmu, lewat pengabdianmu, lewat ladangmu, lewat sawahmu, lewat seluruh yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati oleh Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.